Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat peninggalan kuno yang diyakini sebagai peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ini terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Terletak di kawasan padat penduduk. Ini mudah sekali untuk ditemui dan berjarak sekitar 50 meter dari makam Aulia Ngetos. Ini jalanannya. Candi Ngetos atau juga disebut sebagai Paramasakapura ini dipercaya sebagai pendarmaan untuk Raja Majapahit, yakni Raja Hayam Wuruk. Untuk Candi Ngetos ini memang memiliki ciri khas bangunan zaman Majapahit, yakni menggunakan mayoritas bahan bata merah. Tetapi tidak semua memang peninggalan Majapahit menggunakan bahan yang terbuat dari batu bata merah. Tetapi ada juga peninggalan-peninggalan Majapahit yang menggunakan bahan batu andesit, tergantung ketersediaan bahan di sekitar pembuatan candi tersebut. Memang tidak bisa dimungkiri bahwasannya peninggalan-peninggalan Majapahit, baik itu yang terbuat dari candi maupun struktur-struktur lainnya, terutama yang terdapat di pusat Majapahit yakni di wilayah Mojokerto, banyak yang terbuat dari bahan bata merah, sehingga meninggalkan persepsi tertentu pada masyarakat bahwasanya Majapahit identik dengan bahan yang terbuat dari bata merah. Candi peninggalan Majapahit ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi. Akan tetapi memang untuk zaman sekarang beberapa bangunan candi telah rusak dan juga hilang. Bangunan yang tersisa untuk sekarang ini hanya berupa bangunan induk seluas sekira 9 meter persegi dengan tinggi sekitar 10 meter. Ketika wilayah ini masih menjadi wilayah Kerajaan Majapahit tempo dulu, wilayah Ngetos sudah dikenal sebagai wilayah suci dan merupakan salah satu pusat peradaban agama Hindu pada masa Majapahit. Sehingga menurut cerita yang berkembang bahwasanya Raja Hayam Wuruk waktu itu meninggalkan wasiat untuk bisa didharmakan di tanah suci di kaki Gunung Wilis yakni Ngetos ini. Menurut juru pelihara dari candi ini bisa dinamakan Candi Ngetos dikarenakan letaknya yang berada di daerah Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Padahal di dalam kitab Paraton, candi ini lebih dikenal dengan nama Paramasakapura sebagai pendarmaan dari raja terbesar Majapahit, yakni Hayam Wuruk. Paramasakapura berarti pura, yakni tempat ibadah, kemudian Saka adalah tempat perabuan, yakni sebagai perabuan abu jenazah dari Hayam Wuruk. Kemudian juga beliau menambahkan bahwasanya yang sering datang ke sini kebanyakan dari daerah Bali, Solo, dan Jogja yang memang bertujuan untuk melakukan ziarah ke tempat ini. Untuk masa sekarang, kalau kita lihat lebih dekat lagi ke Candi Ngetos ini,
Memang banyak sekali terjadi pelapukan, terutama karena ini mayoritas menggunakan struktur bata merah dan sudah berusia ratusan tahun. Kalau kita perhatikan secara seksama, di Candi Ngetos ini juga ada yang unik. Bahwasannya di komponen penyusun struktur dari candi ini sudah menggunakan semen. Kita bisa lihat di kaki candi yang depan itu sudah ada unsur semen. Ini sebenarnya bukan unsur asli dari Candi Ngetos ini, akan tetapi unsur semen ini ditambahkan sebagai perekat ketika zaman Belanda untuk bisa memukar kembali Candi Ngetos ini. Kita bisa juga lihat lambang tapak darah di depan itu yang membuat tanda plus. Itu juga ditambahi unsur semen sebagai perekat, di mana tapak darah ditambahkan sebagai penolak bala pada kepercayaan masyarakat Majapahit tempo dulu. Penambahan unsur semen di Candi Ngetos ini menjadikan Candi Ngetos kurang sinkron, karena memang seharusnya Candi Ngetos ini menggunakan teknik gosok atau teknik gosot seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Terbukti sudah ratusan tahun teknik ini menjadi andalan dari zaman Majapahit dulu. Dan kelihatan dengan teknik gosok ini, struktur-struktur penyusun dari sebuah candi kelihatan sangat mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Kita bisa bandingkan ini yang menggunakan semen dan sampingnya dengan teknik gosok, kelihatan jauh berbeda. Teknik gosok terbukti lebih rapi, lebih kuat karena terbukti sudah ratusan tahun bertahan. Berbeda dengan lapisan semen yang berada di bawahnya ini. Mungkin dulu Belanda hanya sekedar ingin memukar saja tanpa memperhatikan bentuk asli dari teknik penyusun batu bata merah di candi ini. Diduga luasan Candi Ngetos ini sebenarnya tidak hanya seperti ini, tetapi diduga lebih luas dari zaman sekarang, karena ini adalah pendarmaan untuk Raja Agung Majapahit, yakni Hayam Wuruk. Tidak mungkin luasan yang diberikan untuk pendarmaan raja yang besar hanya seperti ini. Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya benda-benda cagar budaya di perumahan penduduk yang dekat dengan areal Candi Ngetos ini. Kita lihat di atas relung sana ada arca Kirtimuka atau kepala kala, sedangkan sebelah sini, sebelah pintu masuknya, sebelah barat, sudah tidak ada. Padahal seharusnya di setiap atas relung, bahkan di atas relung pintu masuk sebuah candi, seyogyanya sudah ada arca Kirtimuka atau kepala kala, karena memang difungsikan pada zaman Majapahit atau zaman kerajaan dulu sebagai penolak energi negatif. Tetapi di Candi Ngetos ini hanya tersisa satu saja. Dan yang membuat cukup menarik adalah bahwasannya Kirtimuka atau kepala kala ini dibuat dengan bahan dari bata merah. Kalau biasanya di tempat-tempat lain dibuat dari bahan batu andesit, tapi di sini terbuat dari bata merah. Ini adalah pintu masuk Candi Ngetos, terletak di sebelah barat, dan di atasnya atau atapnya sudah hilang. Menurut juru pelihara, di dalamnya dulu ada sumur sekitar kedalaman 10 meter, di dalamnya ada peripih, dan di atasnya ditutup dengan lingga yoni.
Setelah zaman kemerdekaan, sumuran tersebut diperiksa oleh para sejarawan, didapati kondisinya sudah cukup parah. Diperkirakan atau diduga kuat, sumuran tersebut sudah diambil semua harta bendanya oleh pemerintah Belanda ketika itu dan dibawa ke negeri Belanda sana, karena di sumuran tersebut sudah tidak ada sama sekali barang berharga yang bisa dilihat, terutama emas dan logam-logam mulia lainnya yang biasanya ditaruh di dalam sumuran sebuah candi. Untuk masa sekarang, sumuran tersebut terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang karena ditakutkan akan membahayakan bagi para pengunjung yang ingin datang ke tempat ini. Di samping semua harta benda yang berharga di dalam Candi Ngetos ini dijarah dan dibawa ke negeri Belanda, Candi Ngetos ini juga mengalami aksi vandalisme oleh para pendatang dan penduduk luar dari desa ini. Diduga hal tersebut terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, yakni ketika Indonesia masih dalam agresi militer Belanda 1 dan 2. Memang aksi vandalisme sering terjadi di jejak-jejak peninggalan sejarah bangsa kita, bahkan di tempat-tempat yang memang sangat-sangat bernilai budaya cukup tinggi, termasuk di Candi Ngetos ini. Dan inilah kondisi terakhir Candi Ngetos tahun 2025. Ini kita kesini pada waktu musim penghujan, maka tidak jarang kita jumpai adanya lumut di struktur candi yang terbuat dari susunan bata merah. Candi yang menyimpan sejarah perjalanan bangsa sejak zaman Majapahit hingga zaman kemerdekaan ini. Candi yang di dalamnya menyimpan kenangan dan pendarmaan dari raja terbesar Majapahit, yakni Hayam Wuruk, yang memang berhasil mempersatukan wilayah Nusantara di bawah Panji-Panji Majapahit dan dibantu oleh Mapatih yang cukup terkenal, yakni Gajah Mada. Kedepannya kita berharap peninggalan-peninggalan bersejarah seperti ini, perjalanan nenek moyang kita, mendapatkan perhatian yang cukup intens dari pemerintah dan pemangku kebijakan, agar peninggalan seperti ini selalu lestari dan juga terjaga di kemudian hari. Rahayu.